bagaimana kalau orang yang paling dicari oleh pemimpin terbesar dunia, Islam, saat itu ternyata hanyalah seorang pria sederhana yang bahkan tak dikenal banyak orang? Bayangkan, ini Umar bin Khattab, seorang khalifah, pemimpin yang ditakuti musuh dan dihormati kawan. Tapi setiap musim haji, beliau justru sibuk bertanya kepada rombongan dari Yaman, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Sampai Umar mencarinya. Kisah ini bermula dari sabda Rasulullah. Beliau pernah bersabda bahwa akan datang seorang laki-laki dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Ia memiliki ibu yang sangat ia cintai dan rawat dengan penuh bakti. Dulu ia pernah menderita penyakit belang, lalu sembuh kecuali sedikit bekas sebesar dirham. Dan yang paling mengejutkan, doa Uwais sangat mustajab. Coba pikirkan, di zaman para sahabat besar, ada seseorang yang bahkan tidak pernah bertemu Nabi, tapi disebut langsung oleh Rasulullah. Kenapa? Karena baktinya kepada ibunya. Uwais ingin sekali bertemu Rasulullah. Ia datang ke Madinah. Tapi saat itu Nabi sedang tidak berada di rumah. Ia hanya punya waktu singkat, karena harus kembali merawat ibunya. Ia pun memilih pulang, tanpa sempat bertemu manusia paling mulia di muka bumi. Sedih, pasti. Tapi justru disitulah kemuliaannya. Ia mendahulukan ibunya daripada keinginannya sendiri. Tahun demi tahun berlalu. Setelah Rasulullah wafat, Umar dan Ali benar-benar mencari Uwais. Akhirnya, pada suatu musim haji, Umar menemukan seorang pria sederhana di tengah rombongan Yaman. Pakainya biasa, tidak ada pengawal, tidak ada sorotan. Umar bertanya, "Apakah kamu Uwais bin Amir?" Ia menjawab dengan rendah hati, "Ya." Umar memastikan ciri-cirinya. Semuanya cocok. Lalu, bayangkan ini, Umar bin Khattab, khalifah kaum muslimin, berkata kepada Uwais, "Mintakanlah ampun untukku." Subhanallah. Malah pemimpin besar meminta doa dari seorang lelaki sederhana yang tak dikenal dunia. Kenapa? Doanya mustajab bukan karena jabatan, bukan karena popularitas, bukan karena kekayaan, tapi karena keikhlasan, karena baktinya kepada ibunya, karena hatinya bersih. Uwais bahkan tidak ingin dikenal. Setelah itu, ia tetap hidup sederhana dan menjauh dari ketenaran. Jadi, siapa yang sebenarnya mulia di sisi Allah? Yang terkenal atau yang ikhlas dalam kesunyian? Kisah Uwais Al-Qarni mengajarkan kita satu hal besar. Kemuliaan bukan soal dilihat manusia, tapi dilihat oleh Allah. Mungkin hari ini kita merasa bukan siapa-siapa, tidak punya panggung, tidak viral, tidak terkenal. Tapi kalau kita tulus, berbakti pada orang tua, dan menjaga hati, siapa tahu doa-doa kita lebih didengar di langit daripada nama kita dikenal di bumi. Kalau kamu terinspirasi dari kisah ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Dan tonton juga kisah-kisah inspiratif lainnya di channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.